Nah, sekarang yang ketiga kita bahas itu adalah nilai titik stasioner. Nah, apa sih itu titik stasioner? Kalau kita gambar, kalau kita katakan sih titik stasioner itu titik baliknya. Titik balik atau bisa juga dikatakan sebagai titik dia kembali titik hingga atau titik stop awalnya ya, atau datarnya, arah datarnya. Nah, titik stasioner itu sendiri biasa dikatakan dengan f aksen x-nya ya, atau turunan pertama dari fungsi x-nya itu adalah sama dengan 0. Nah, itu ada beberapa jenis titik stasioner. Kalau kita gambar ini ada beberapa. Yang pertama, dia gambarnya kurang lebih seperti ini. Ini dari bawah, kemudian turun. Ya, tadi kalau kita gambar, ini kan tadi ingat ini arahnya naik. Ini tadi kalau kita katakan ini adalah fungsi naik, ya. Kemudian ini kita gambar ini adalah fungsi turun. Ini kan fungsi turun. Kemudian yang ini namanya titik stasionernya. Nah, titik stasioner. Nah, kalau dia dari arah naik kemudian turun, itu dinamakan titik stasionernya ini dinamakan dengan nilai balik maksimum. Ya, nilai balik maksimum. Nah, dari bawah turun sampai ke atas, puncaknya itu kemudian turun kembali. Nah, titik puncak atau titik stasionernya ini yang dinamakan dengan nilai balik maksimum. Yang kedua, kalau kita gambar kurvanya, ya, turun seperti ini. Ya kan? Ya. Ini arahnya ke arah bawah dulu. Nah, kalau kita gambar tadi, ingat ini berarti kita startnya dari fungsi turun dulu. Dari fungsi turun, kemudian naik lagi jadi fungsi naik. Nah, kemudian titik puncaknya ini sama, ini dinamakan dengan titik stasioner atau titik stasionernya. Nah, tapi gitu, kalau tadi ini namakan nilai balik maksimum, maka yang di sini titik stasionernya ini dikatakan sebagai nilai balik minimum. Kalau gambarnya ini kurang lebih ada seperti ini ya. Ini dari atas, kemudian turun seperti ini, kemudian ternyata dia belok seperti ini. Nah, ini misalkan titik ini juga namanya titik stasioner ya. Kita misalkan titik A, kemudian bisa juga dari A bawah sini kita start ke atas, kemudian belok seperti ini. Ini misalkan titik B. Ya. Nah, ini juga namanya titik stasioner. Nih, oke. Ini fungsi turun terus, ini fungsi turun. Oke, ini juga fungsi turun karena grafiknya turun semua ya. Kemudian ini fungsi naik. Fungsi naik arahnya ke atas, ini juga fungsi naik. Nah, bentuk seperti ini titik A dan titik B-nya itu dikatakan sebagai titik belok dari, nah misal ini fx ya, berarti fa-nya itu atau fungsi a-nya ini dinamakan titik belok dari fungsi fx-nya ya, dari fungsinya. Jadi mau fa mau fb itu juga merupakan fungsi belok dari fungsi fx. Jadi ada 4 bentuknya. Yang pertama titik balik maksimum yang seperti ini grafiknya. Kemudian yang kedua adalah nilai balik max minimum kalau grafiknya turun seperti ini. Yang ketiga adalah titik belok dari FA, grafiknya turun seperti ini. Kemudian ini naik, itu juga titik belok dari FB. Ya. Nah, sekarang saya berikan sebuah contoh. Kita berikan sebuah contoh dengan fungsi yang sama seperti tadi. Nah, tadi kan kita berikan fungsinya fx sama dengan 3x pangkat 3 kurang 9x kuadrat kurang 27x ditambah 15. Nah, tentukanlah nilai dari titik stasionernya.
Nah, untuk bentuk seperti ini, oke, kita tinggal kita turunkan dulu fungsinya, kita cari dulu f aksen x-nya. Tadi kan kita sudah turunkan, berarti 3 kali 3, 9x kuadrat kurang, kurang 18x dikurang 27. Nah, ingat, nilai titik stasioner itu sama dengan 0, maka f aksen x kan sama dengan 0. Artinya dari dua bentuk ini berarti 9x kuadrat kurang 18x kurang 27 sama dengan 0. Kemudian kita sederhanakan, kita bagi 9 semua saja supaya mudah. Kita bagi 9 ya. Berarti x kuadrat kurang 2x kurang 3 sama dengan 0. Nah, sekarang kita faktorkan, berarti x kurang 3, x tambah 1 itu sama dengan 0. Nah, kita peroleh x sama dengan 3 dan x sama dengan 3 atau x sama dengan negatif 1. Nah, kita peroleh nilai x-nya sama dengan 3 dan x sama dengan 1. Nah, kalau untuk menentukan nilai stasionernya, nah, untuk menentukan nilai stasionernya, kita tinggal masukkan atau substitusi nilai ini ke turunannya. Jadi kita tinggal masukkan ke ke fungsi utamanya. Jadi tadi kita tinggal masukkan, ini kan ada fx-nya, ini ada 1 dan 3. Jadi kita tinggal masukkan, berarti f3 itu f3 sama dengan 3 kali 3 pangkat 3 kurang 9 kali 3 pangkat 2 kurang 27 kali 3 ditambah 15. Tinggal kita kalikan ya. Jadi 3 pangkat 3 27 kali 3 itu 81 dikurang 2. Ini kan 3 kali 3 9, 9 kali 9 81. Ini kan 3 pangkat 3 ya. 3 kali 3 9, 3 kali 9 27 kali 3 81 kurang 81 kurang 27 kali 3 itu 81 ditambah 15. Nah, ini 81 kurang 81 itu 0, negatif 81 tambah 15. Berarti kita peroleh adalah negatif 66. Ya, kemudian kita cari lagi, tadi kita peroleh F3, kemudian F-1-nya. Berarti F negatif 1. Kita tinggal substitusi sama, berarti 3 kali negatif 1 pangkat 3 kurang 9 kali negatif 1 pangkat 2 kurang 27 kali negatif 1 ditambah 15. Ini berarti negatif, pangkat ganjil negatif ya. Berarti kita peroleh negatif 3. Ini jadi positif. Negatif 9 kali 1 itu negatif 9. Kemudian negatif 27 kali negatif 1 itu positif 27. Kemudian ditambah 15. Nah, ini tinggal kita operasikan. Negatif 3 kurang negatif 9, negatif 3 kurang 9 berarti negatif 12 ya. Negatif 12 tambah 27 kita peroleh 15. 15 tambah 15 itu kita peroleh 30. Nah, artinya apa? Setelah kita substitusi nilai X sama dengan 3, kita peroleh negatif 66. Dan ketika kita substitusi X sama dengan negatif 1, kita peroleh X-nya F negatif 1-nya 30. Nah, kita bisa buat bahwa Fx mempunyai nilai stasioner. Fx mempunyai nilai stasioner. Ya, mempunyai nilai stasioner Fx sama dengan negatif 66 untuk X sama dengan sama dengan 3, kemudian dan Fx sama dengan 30 ya untuk X sama dengan negatif 1 ya.
Nah, setelah kita dapatkan tadi titik stasionernya itu, titik stasioner yang kita peroleh tadi adalah 3 dan negatif 1. Kemudian nilainya tadi ketika F3 tadi kita peroleh adalah negatif 66. Kemudian ketika F negatif 1 tadi kita peroleh adalah 30. Maka dari sini kita tinggal gambar kembali kayak tadi dari grafik menggunakan nilai titik balik ya, nilai maksimum minimum tadi, fungsi naik fungsi turun ya. Oke. Nah, tadi kita tinggal substitusi, ini negatif 1, kemudian ini ada angka 3 ya. Sorry, karena ini tadi tidak sama dengan, maka ini kita tidak bulat full saja ya. Nah, tadi setelah di sini kita kan jabarkan tadi. Ini tadi kita masuk substitusi ketika X sama dengan 0, kita peroleh tadi ini hasilnya adalah tadi substitusi gitu, kita keturunan tadi kita peroleh negatif, di sini kita peroleh positif, dan di sini kita peroleh positif. Nah, dari sini kan tadi ada beberapa kita dapat simpulkan. Nah, fx mempunyai. Nah, dari sini kita dapat simpulkan bahwa fx, fungsi fx itu mempunyai ini tadi mempunyai nilai balik yang kan tadi dari positif ke negatif mempunyai ingat positif negatif tadi mempunyai nilai balik maksimum ya, mempunyai nilai balik maksimum yaitu angkanya tadi berapa? 30. Oke, nilai F1 nya tadi kita F-1 nya kita peroleh 30, maka Fx mempunyai nilai balik maksimum 30 untuk X sama dengan negatif 1. Kemudian Fx juga mempunyai ya, negatif ke positif tadi, negatif positif itu titik nilai titik stasioner, nilai balik minimum ya, nilai balik minimum berjumlah negatif 66 untuk X sama dengan 3 ya. Nah, dari sini pula kalau yang kita bahas juga nilai maksimum dan nilai minimum, artinya nilai maksimumnya adalah 30 dan nilai minimumnya adalah negatif 6. Nilai maksimumnya adalah ya kan, kita bisa simpulkan bahwa nilai maksimumnya adalah 30 dan nilai minimumnya adalah negatif 66. Kita tinggal melihat mana sih nilai terbesar dari titik stasionernya. Jadi kalau nilai terbesar dari titik stasioner, nilai terbesar dari nilai titik stasionernya adalah 30, maka nilai maksimumnya adalah 30 dan nilai yang paling kecil itu dinamakan dengan nilai minimum ya.